Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil akhar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita, yang mana kita bersama-sama diberi kesempatan untuk kembali bertemu di hari Jumat yang mulia ini untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, yang melalui risalah beliaulah kita bisa terbebas dari kegelapan dan kebodohan, serta insya Allah akan memperoleh hidayah dan syafaat hingga akhir hayat. Jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib untuk menyampaikan pengingat terutama kepada diri khatib sendiri bahwa menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala atas diciptakannya manusia untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi bagi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah hal yang harus selalu kita ingat dan amalkan setiap saat. Pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib akan menyampaikan tema memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta, sehingga kita dapat memaknai lebih jauh kata takbir Allahu Akbar. Sebuah topik yang khatib kira relevan untuk memahami posisi manusia di muka bumi ini dalam konteks luasnya alam semesta. Jadi mungkin setiap malam kita menengadah ke langit, mungkin timbul pertanyaan, seberapa luas sebetulnya langit itu? Nah, sebagaimana kutipan ayat 57 surah Al-Ghafir pada pembukaan yang khutbah tadi, yang khatib sampaikan, yang terjemahan bebasnya berbunyi, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ayat tersebut pada hakikatnya merupakan sebuah ajakan untuk memahami bumi dan alam semesta, sehingga kita sebagai muslim mampu menghayati dengan lebih dalam makna ucapan takbir Allahu Akbar yang kita baca setiap kali kita memulai sholat menghadapi ilahi Rabbi. Sebuah ajakan yang selama 500 tahun belakangan ini praktis dilupakan oleh kaum muslimin untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dalam khutbah ini, khatib memohon izin untuk banyak menyertakan angka-angka yang dimaksudkan untuk menggambarkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan alam semesta ini. Hal ini juga berkenaan dengan fakta bahwa alam semesta tampaknya lebih mudah untuk digambarkan secara matematis. Jemaah Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan langit pada hakikatnya merupakan aktivitas yang telah lama dilakukan oleh manusia, termasuk juga oleh para ilmuwan muslim abad pertengahan, mulai dari tahun 800 Masehi
sampai dengan tahun 1600-an Masehi, yang meletakkan dasar-dasar bagi munculnya sains modern yang sekarang kita kenal, entah itu fisika, kimia, dan juga biologi. Tetapi baru kisaran 4 abad belakangan ini dimulai oleh seorang ilmuwan Italia yang besar kemungkinan dipengaruhi oleh peradaban Islam yang dikenal dengan nama Galileo Galilei. Pemahaman mengenai langit menguak rahasia yang amat menakjubkan mengenai luasnya alam semesta, sebagaimana yang sudah Allah indikasikan di surah ke-57 surah Al-Ghafir tadi. Nah, untuk menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan alam semesta yang maha luas ini, para ilmuwan kerap menggunakan waktu yang ditempuh oleh cahaya sebagai ukuran untuk menentukan jarak berbagai objek di langit, entah itu bintang, entah itu galaksi, bulan, dan yang lain sebagainya. Saat ini orang telah dapat mengukur dengan tepat kelajuan cahaya, yaitu sebesar 300.000 km per detik. Atau dengan kata lain, kalau kita coba menyalakan lampu senter, maka cahaya yang keluar darinya dalam waktu 1 detik sudah menyempuh jarak 300.000 km. Nah, itu setara dengan 7 kali keliling bumi, di mana keliling bumi diketahui sekitar 40.000 km. Nah, sebagai ilustrasi, jarak rata-rata antara bumi dengan bulan sekitar 384.000 km. Maka dengan demikian, cahaya bulan yang hakikatnya adalah pantulan dari cahaya matahari itu menempuh jarak sekitar 1,3 detik cahaya. Artinya apa? Artinya dengan kata lain, saat kita melihat bulan, maka sejatinya yang kita lihat adalah bulan 1,3 detik yang lalu. Sementara untuk matahari memiliki jarak rata-rata 150 juta kilometer. Jarak rata-ratanya. Jarak terdekatnya dengan bumi 147 juta kilometer, itu disebut titik aphelion, dan 152 juta kilometer di titik terjauhnya disebut titik perihelion, dan rata-ratanya adalah 150 juta kilometer. Matahari Allah jadikan benda langit yang menjamin keberlangsungan makhluk di muka bumi. Waktu tempuh cahaya yang keluar dari permukaannya untuk tiba di bumi adalah sekitar 8 menit. Artinya apa? Artinya matahari yang setiap hari kita lihat ketika pagi terbit, maka kita harus yakini bahwa matahari yang kita lihat adalah matahari 8 menit yang lalu. Di pihak lain, matahari dengan jari-jari 1,3 juta kilometer setara dengan waktu tempuh cahaya selama 4,3 detik. Dan dengan menggunakan matematika sederhana, dapat dihitung bahwa ukuran matahari yang kita lihat setiap hari mampu menampung sekitar 1,3 juta bumi. Di mana bumi diketahui memiliki diameter sebesar 12.000 kilometer. Dan sebagai catatan, meskipun bumi memiliki diameter 12.000 km atau memiliki jari-jari 6.000 km, tetapi ketebalan atmosfernya hanya 50 km. Jadi bisa dibayangkan bahwa 50 km ketebalan atmosfer dengan jari-jari bumi itu 6.000 km, itu tentunya kita bisa bayangkan bahwa atmosfer bumi kita ini sangat tipis sekali sebetulnya. Kemudian matahari pada dasarnya adalah sebuah bintang juga, sebagaimana bintang lainnya yang kita lihat saat malam cerah. Tidak ada bedanya. Merupakan satu dari sekitar 200, diperkirakan 200 hingga 400 miliar bintang yang berada pada gugusan bintang atau galaksi Bima Sakti. Kalau kita pergi ke pegunungan di daerah yang
polusi cahayanya rendah, maka kita akan melihat sabuk putih di langit, dan itu adalah galaksi Bima Sakti. Matahari kita sendiri berada di pinggir galaksi, serta tidak memiliki tempat yang istimewa dalam perspektif alam semesta. Tetapi posisinya di pinggir galaksi tersebut memberikan keuntungan berupa rendahnya kepadatan bintang di sekitarnya. Sehingga pada gilirannya memungkinkan kehadiran planet bumi yang padanya hadir air dalam bentuk cairan. Jadi jika di sekitar matahari kepadatan bintangnya tinggi, maka belum tentu dimungkinkan adanya kehidupan di bumi. Kemudian telah dengan baik dipahami bahwa kehadiran air dalam bentuk cair di permukaan bumi merupakan faktor utama eksistensi makhluk hidup, sebagaimana yang sudah diindikasikan pula di surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dalam bahasa ilmiah, kehadiran air dalam bentuk cairan menandakan bahwa bumi berada dalam sebuah zona yang secara khusus disebut sebagai zona Goldilocks. Sebuah zona yang menjadi indikator utama bagi para ilmuwan untuk mencari planet-planet lain di galaksi Bima Sakti yang berpotensi untuk dihuni oleh manusia, atau bahkan berpotensi memiliki kehidupan pula. Jemaah Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bintang yang terdekat dengan matahari kita yang dapat kita amati tanpa menggunakan teleskop, jadi kita bisa langsung lihat, tidak terganggu oleh polusi cahaya, di Bogor sini juga, adalah bintang Proxima Centauri yang berjarak sekitar 4,3 tahun cahaya atau sekitar 40 triliun kilometer. Artinya apa 4,3 tahun cahaya? Kalau kita berkesempatan melihat bintang Proxima Centauri, maka itu adalah bintang Proxima Centauri 4,3 tahun yang lalu. Apakah masih ada sekarang? Wallahu a'lam. Dapat dihitung apabila kita menggunakan kendaraan biasa dengan kelajuan 100 km per jam, maka dapat kita hitung dengan cepat dibutuhkan waktu sekitar 400 miliar tahun hanya untuk mencapai bintang terdekat dengan matahari tersebut. Itu bintang yang terdekat. Angka-angka yang sudah cukup membuat kita tidak mampu berkata-kata terkait betapa besarnya alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di pihak lain, ada teramat banyak bintang yang berjarak lebih jauh lagi dan dengan ukuran jutaan kali ukuran matahari. Saat ini melalui berbagai instrumen observasi seperti teleskop yang ada di permukaan bumi dan juga teleskop yang ada di angkasa luar seperti teleskop Hubble yang terletak di 560 km dari permukaan bumi, atau teleskop yang baru saja diluncurkan pada 25 Desember 2021 lalu, yaitu James Webb Space Telescope yang sekarang ditempatkan di jarak 1,6 juta kilometer dari bumi. Orang telah mampu dalam batas tertentu membuat peta alam semesta. Galaksi Bima Sakti tempat kita berada yang diperkirakan memiliki bentuk spiral dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan ketebalan sekitar 2.000 tahun cahaya hanyalah satu dari triliunan galaksi yang teramati yang ada di alam semesta. Galaksi terdekat dengan galaksi Bima Sakti adalah galaksi Andromeda. Ini juga bisa kita lihat dengan menggunakan teleskop yang berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya. Dan saat ini tengah bergerak menuju galaksi kita dengan kecepatan 110 km per detik. Dan diperkirakan dalam waktu 4-5 miliar tahun mendatang akan bertumbukan dengan galaksi Bima Sakti. Jamaah Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memanfaatkan gejala pergeseran
merah cahaya yang dipancarkan oleh objek langit. Saat ini diketahui bahwa galaksi terjauh, kalau tadi Andromeda 2,5 juta tahun cahaya itu adalah galaksi terdekat. Nah, ini galaksi terjauh yang bisa dilihat itu adalah galaksi dengan kode GNZ11 yang berada di langit di konstelasi namanya konstelasi Ursa Major. Nah, galaksi tersebut berjarak sekitar 32 miliar tahun cahaya dan memiliki umur sekitar 13,4 miliar tahun. Sementara itu, melalui pengamatan sebuah fenomena yang dinamakan gelombang mikrolatar yang merupakan sisa-sisa dari radiasi ledakan besar yang menandai lahirnya alam semesta, menunjukkan bahwa jari-jari alam semesta yang bisa diamati oleh manusia saat ini adalah sekitar 46 miliar tahun cahaya dengan usia alam semesta sekitar 13,7 miliar tahun. Jadi kalau sudah menyebutkan angka miliar berarti nolnya ada 9. Nah, saat ini juga melalui berbagai pengamatan dijumpai bahwa alam semesta terus berkembang dengan pola pengembangan yang dipercepat. Tidak ada orang yang memahami mengapa hal ini dapat terjadi. Dan untuk sementara orang berspekulasi bahwa ada sebuah energi yang disebut sebagai energi gelap yang bersifat tolakan dan mengisi 70% alam semesta. Nah, sebagai konsekuensi dari percepatan perkembangan alam semesta ini, orang mengamati bahwa ada banyak bintang yang sebelumnya terlihat sekarang sudah menghilang dari pengamatan. Nah, berdasarkan paparan khutbah di atas, sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala memahami dengan benar arti kata Allahu Akbar yang kita ucapkan setiap kali kita memulai sholat. Yang secara terang benderang jika dikaitkan dengan luasnya alam semesta serta berbagai objek di dalamnya, maka kehusyuan sholat akan lebih terbangun setelah mengucapkannya. Apakah alam semesta yang maha luas ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan merupakan sebuah kesia-siaan? Mengingat hanya manusia dan makhluk flora dan fauna lainnya yang sampai saat ini diketahui eksistensinya di bumi, yang ukurannya tidak lebih dari sebuah atom dibandingkan dengan luasnya alam semesta. Tentu mengacu pada ayat 191 surah Ali Imran, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Sehingga demikian juga dengan alam semesta yang maha luas ini. Dan ini merupakan tantangan bagi ulil albab, bagi generasi muda kaum muslimin untuk membuktikannya. Salah satu manfaat yang segera kita temui dari fakta mengenai luasnya alam semesta adalah diperolehnya kesempatan untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memahami betapa kecilnya kita ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika
وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ويعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقيم الصلاة.